Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Maton TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Islamophobia sebagai respon terhadap munculnya gerakan nasional anti-Islamophobia yang dipelopori oleh beberapa aktivis dan tokoh nasional di Indonesia. Sepertinya isu ini perlu dibahas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat terkait Islamophobia ini, terutama jika Islamophobia dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini, termasuk kebijakan pencegahan paham ekstremisme dan radikal terorisme. Sebenarnya berbicara tentang Islamophobia, maka sesungguhnya kita berbicara tentang suasana kebatinan umat manusia yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda, dulu dan sekarang. Terutama ketika kita berbicara tentang Barat dan Timur yang didominasi oleh dua budaya dan agama yang berbeda. Di Barat didominasi oleh umat Nasrani, sementara di Timur didominasi oleh Islam dan beberapa agama lain seperti Buddha, Hindu, Sikh, Konghucu, dan jenis kepercayaan lainnya. Islamophobia tumbuh dan berkembang di dunia barat pada abad-abad ke-12 atau ketika Islam mulai merambah kemana-mana termasuk ke belahan dunia Eropa. Pada saat itu, sejumlah pemikir dan sarjana Eropa menganggap bahwa fenomena yang berkembang di dunia timur dan masuk ke dunia barat merupakan ancaman bagi mereka. Karena itu, para pemikir dan sarjana tersebut menulis buku-buku yang mendeskripsikan Islam sebagai agama pedang, kekerasan, dan Nabi Muhammad adalah leisure atau orang yang sangat suka perempuan. Banyak sekali penulis-penulis barat yang mengungkapkan sisi-sisi negatif tentang Islam dan berusaha membangun opini negatif tentang Islam untuk mempengaruhi tokoh-tokoh agama. Perang salib misalnya yang dianggap sebagai perang suci merupakan hasil dari konstruksi pemikiran para sarjana tersebut yang menganggap Islam dan Timur sebagai ancaman. Cara pandang terhadap Islam yang muncul pada abad-abad itu tampaknya susah hilang dari pola pikir orang-orang Barat terhadap Islam sampai hari ini. Bahkan terus tumbuh dan berkembang, terutama setelah aksi-aksi terorisme di beberapa negara Eropa dan Amerika seperti 9/11, karikatur Denmark yang melikuskan tentang Nabi Muhammad dan ayat-ayat setan oleh Salman Rushdie, dan juga penghinaan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo di Prancis. Ini semua merupakan wujud nyata Islamophobia yang dibangun oleh para cendekiawan itu. Padahal menurut Karen Armstrong dalam artikelnya yang berjudul "We Cannot Afford to Maintain This Ancient Prejudice Against Islam", yang artinya kita tidak mampu mempertahankan prasangka kuno terhadap Islam. Artikel ini ditulis pada tahun 2006 menyebutkan bahwa Islamophobia adalah warisan kuno yang terus tumbuh sampai saat ini di kalangan orang Barat. Padahal mereka lupa berapa jumlah umat Islam yang dibantai pada era Perang Salib yang berlangsung beberapa abad, dan bagaimana Hitler membantai orang-orang Yahudi. Jadi menurut Karen ada semacam kebencian mendalam terhadap Islam dan Semitisme atau kebencian terhadap Yahudi. Tadi saya mengatakan ada suasana kebatinan antara umat manusia yang melatar belakangi munculnya fenomena Islamophobia ini, terutama para pemeluk agama Samawi ini. Nasrani misalnya masih menyimpan dendam terhadap Yahudi karena menganggap mereka sebagai pelaku pembunuhan terhadap Isa Al-Masih, dan juga menganggap Islam sebagai ahli bid'ah atau heresi yang datang mengada-ngada saja dan mengajarkan kekerasan. Nah, suasana batin ini selalu mempengaruhi orang-orang Barat berpikir tentang Islam dan Timur itu sendiri, dan bagaimana membendung pengaruh itu masuk ke dunia Barat. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa suasana hubungan antara umat beragama saat ini sudah sangat bagus dan saling memahami setelah dialog interface antara semua pemeluk agama terus digagas oleh tokoh-tokoh agama untuk mencapai common interest terhadap berbagai masalah. Tetapi pada waktu yang sama, gagasan-gagasan tentang Islamophobia masih terus berkembang. Gagasan-gagasan tentang Islamophobia di era modern seperti saat ini juga didorong karena sikap dan perilaku sebagian kecil
oknum umat Islam yang mengatasnamakan Islam, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Katakanlah, kelompok teroris yang sengaja menggunakan ajaran Islam untuk tindakan kekerasan. Oknum umat Islam inilah yang semakin memperkuat persepsi dan prasangka buruk kalangan Barat terhadap Islam. Nah, di Indonesia muncul anggapan bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditafsirkan sebagai bentuk Islamofobia. Anggaplah misalnya peraturan pengeras suara di masjid, sertifikasi dai, dan pelarangan HTI dan EPI, pencegahan paham radikal terorisme. Semuanya dianggap sebagai bagian dari Islamofobia. Padahal menurut mereka negara-negara Barat sudah menyatakan anti terhadap Islamofobia. Berbeda di Indonesia yang terus menumbuh kembangkan Islamofobia. Saya ingin menegaskan di sini bahwa Karen Armstrong sendiri, seorang pemerhati Islam di Barat, mengatakan bahwa ekstremisme dan terorisme yang mengakibatkan munculnya Islamofobia di Barat bukanlah ajaran Islam yang mendarah daging dalam diri setiap Muslim, tetapi ia hanya gerakan politik sehingga tidak bisa dikaitkan dengan Islam, apalagi membenci Islam sebagai agama. Itu adalah gerakan politik, sama dengan penaklukan Persia dan Bizantium dianggap sebagai gerakan politik. Nah, pandangan Karen Armstrong ini juga sejalan dengan pandangan-pandangan ulama Islam bahwa ekstremisme dan terorisme adalah distorsi terhadap agama dan tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi itu adalah gerakan politik. Saya khawatir jika gerakan nasional anti-Islamofobia ini di kemudian hari menjadi gerbong perkumpulan aktivis-aktivis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang bernuansa agama dianggap sebagai bentuk Islamofobia, padahal sesungguhnya adalah untuk kepentingan bersama, terutama bagi umat Islam, tetapi dianggap sebagai bentuk Islamofobia. Demikian yang saya bisa sampaikan dan semoga bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.